Perhatian, jika Anda sering minum jus buah kemasan, teh manis botolan, atau bahkan air mineral bermerek terkenal setiap hari, hentikan sekarang juga. Kemarin siang, saya merawat seorang pasien berusia 68 tahun yang datang dengan kondisi kritis. Ginjalnya hampir berhenti berfungsi total hanya dalam waktu 3 bulan. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan obat-obatan keras atau penyakit genetik, melainkan minuman yang selama ini dia anggap menyehatkan. Fakta mencengangkan ini bukan cerita tunggal. Data terbaru menunjukkan bahwa 7 dari 10 lansia Indonesia mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa mereka sadari. Dan 80% diantaranya disebabkan oleh kebiasaan minum yang salah kaprah. Minuman-minuman yang dipasarkan sebagai sehat, natural, atau bebas pengawet ternyata mengandung racun tersembunyi yang perlahan merusak organ vital kita. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya. Sekarang juga, like video ini dan subscribe channel Sahabat Lansia Sehat, agar informasi penyelamat hidup ini tersimpan di ponsel Anda dan bisa disebarkan kepada orang-orang terkasih. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan yang optimal. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk berkunjung ke video edukasi kesehatan kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel ini, selamat datang di keluarga besar Sahabat Lansia Sehat, rumah digital tempat kita belajar bersama tentang kesehatan dan kebahagiaan di masa emas. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat mengharukan, sekaligus membuka mata kita semua. Cerita ini tentang Ibu Sari, seorang nenek berusia 75 tahun yang sangat peduli dengan kesehatannya. Setiap pagi, beliau rutin minum jus jeruk kemasan premium dan teh hijau botolan karena percaya ini akan menjaga kesehatannya. Suatu hari, Ibu Sari mulai merasakan kaki bengkak dan sering merasa lelah luar biasa. Awalnya dia pikir ini hanya efek penuaan biasa. Namun kondisi Ibu Sari semakin memburuk. Kencingnya berbusa seperti sabun dan kulitnya gatal-gatal tanpa sebab. Ketika keluarga membawanya ke rumah sakit, hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya sudah menurun hingga 30%. Dokter mengatakan bahwa kebiasaan minum jus kemasan dan teh hijau botolan selama bertahun-tahun telah merusak ginjalnya secara perlahan. Beruntung, dengan perubahan pola minum dan pengobatan yang tepat, kondisi Ibu Sari bisa diperbaiki dan kini beliau hidup lebih sehat dari sebelumnya. Secara medis, ginjal adalah organ vital yang berfungsi sebagai filter alami tubuh kita. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 150 liter darah dan menghasilkan 1 hingga 2 liter urin untuk membuang racun. Ketika kita mengonsumsi minuman dengan kandungan gula berlebihan, pemanis buatan, atau zat aditif kimia, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk memproses dan membuang zat-zat berbahaya tersebut. Dalam jangka panjang, beban kerja berlebihan ini menyebabkan sel-sel ginjal mengalami kerusakan permanen. Yang lebih mengkhawatirkan, proses kerusakan ginjal berlangsung secara diam-diam tanpa gejala yang jelas. Ketika gejala mulai muncul, biasanya fungsi ginjal sudah menurun hingga 60 hingga 70%. Inilah mengapa penyakit ginjal sering disebut sebagai silent killer, pembunuh dalam diam. Oleh karena itu, pencegahan melalui pemilihan minuman yang tepat menjadi kunci utama menjaga kesehatan ginjal kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Informasi ini akan membantu saya memberikan konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 4 tanda kerusakan ginjal yang perlu diwaspadai. 1. Kencing berbusa. Alarm pertama kebocoran protein. Tanda pertama yang paling mudah dikenali adalah munculnya buih pada air kencing yang tidak hilang setelah beberapa menit. Kondisi ini disebut proteinuria, yaitu kebocoran protein dari darah ke urin akibat kerusakan filter ginjal. Dalam kondisi normal, protein berukuran besar tidak bisa menembus saringan ginjal yang sangat halus. Namun, ketika ginjal rusak, pori-pori saringan melebar dan protein mulai bocor keluar. Buih pada urin normal biasanya akan hilang dalam 10 hingga 20 detik. Tetapi, buih akibat proteinuria akan bertahan lama dan terlihat kental seperti busa sabun. Semakin banyak protein yang bocor, semakin tebal dan lama buih tersebut bertahan. Jika Anda menemukan gejala ini, segera periksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan laboratorium lengkap.
Proteinuria bukan hanya indikator kerusakan ginjal, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan lebih lanjut. Protein yang bocor akan mengendap di tubulus ginjal dan memicu peradangan kronis. Proses ini menciptakan lingkaran setan di mana kerusakan ginjal semakin parah seiring waktu. Oleh karena itu, deteksi dini melalui observasi buih urin sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Untuk memastikan apakah buih urin Anda normal atau tidak, lakukan pengamatan selama 3 hingga 5 hari berturut-turut. Catat waktu munculnya buih dan berapa lama buih tersebut bertahan. Jika konsisten muncul buih yang bertahan lebih dari 1 menit, ini merupakan indikasi kuat untuk segera memeriksakan diri. Penting juga untuk diingat bahwa buih urin bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti dehidrasi atau konsumsi makanan tinggi protein. Namun, jika buih muncul secara konsisten disertai gejala lain seperti kaki bengkak atau lemas berlebihan, ini kemungkinan besar adalah tanda kerusakan ginjal yang perlu ditangani segera. 2. Kaki bengkak, akibat hilangnya protein tubuh. Pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau bahkan wajah merupakan tanda kedua yang sering diabaikan. Kondisi ini terjadi karena protein yang bocor melalui urin menyebabkan kadar protein dalam darah menurun drastis. Protein berfungsi menjaga tekanan osmotik darah, yaitu kemampuan darah menahan cairan tetap berada di dalam pembuluh darah. Ketika kadar protein darah rendah, cairan akan keluar dari pembuluh darah dan menumpuk di jaringan tubuh, terutama di bagian yang lebih rendah, seperti kaki karena pengaruh gravitasi. Pembengkakan biasanya dimulai dari pergelangan kaki, kemudian menyebar ke betis, dan pada kasus yang parah bisa mencapai paha. Pembengkakan juga bisa terjadi di sekitar mata, terutama saat bangun tidur. Cara mudah mengenali pembengkakan akibat masalah ginjal adalah dengan menekan area yang bengkak selama 10 hingga 15 detik. Jika setelah dilepas masih terlihat bekas tekanan, ini disebut pitting edema, yang merupakan indikasi kuat adanya masalah ginjal atau jantung. Pembengkakan akibat ginjal biasanya tidak disertai rasa nyeri, berbeda dengan pembengkakan akibat cedera atau infeksi. Yang perlu diwaspadai adalah pembengkakan yang muncul secara bertahap dan semakin parah seiring waktu. Banyak orang menganggap kaki bengkak sebagai hal normal akibat berdiri terlalu lama atau kelelahan. Padahal jika pembengkakan tidak hilang setelah istirahat atau bahkan semakin parah di pagi hari, ini merupakan tanda serius yang memerlukan evaluasi medis segera. Pembengkakan akibat kerusakan ginjal juga sering disertai dengan penambahan berat badan yang tidak wajar. Pasien bisa mengalami kenaikan berat badan 2 hingga 3 kg dalam seminggu tanpa perubahan pola makan. Ini terjadi karena tubuh menahan cairan berlebihan yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal yang sehat. 3. Lemas luar biasa. Dampak anemia akibat gagal ginjal. Kelelahan ekstrim yang tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan merupakan tanda ketiga yang sering disalahartikan sebagai proses penuaan normal. Padahal, lemas berlebihan pada penyakit ginjal disebabkan oleh menurunnya produksi hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Hormon ini berperan penting dalam merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Ketika ginjal rusak, produksi EPO menurun drastis, sehingga jumlah sel darah merah dalam tubuh berkurang. Kondisi ini disebut anemia, yang menyebabkan transportasi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Akibatnya, organ-organ vital seperti jantung, otak, dan otot tidak mendapat suplai oksigen yang cukup sehingga timbul rasa lemas yang luar biasa. Anemia akibat gagal ginjal memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anemia karena kekurangan zat besi. Pasien akan merasakan lelah yang tidak membaik meskipun sudah istirahat cukup, sesak nafas saat beraktivitas ringan, dan jantung berdebar-debar karena harus memompa lebih keras untuk mengkompensasi kekurangan sel darah merah. Kulit dan selaput mundik mata juga tampak pucat. Yang membedakan lemas akibat kerusakan ginjal dengan kelelahan biasa adalah sifatnya yang persisten dan progresif. Lemas ini tidak hilang dengan tidur yang cukup atau konsumsi makanan bergizi. Bahkan aktivitas sederhana seperti mandi atau berjalan ke kamar mandi bisa terasa sangat melelahkan. Kondisi ini sangat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari. Deteksi dini anemia akibat gagal ginjal sangat penting, karena kondisi ini bisa diperbaiki dengan pengobatan yang tepat. Pemeriksaan darah lengkap akan menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah disertai dengan hasil fungsi ginjal yang abnormal.
Penanganan anemia tidak hanya akan mengembalikan energi pasien, tetapi juga mencegah komplikasi jantung akibat beban kerja berlebihan. Keempat, kulit kering dan gatal. Penumpukan racun urea. Gejala keempat yang sering diabaikan adalah kulit yang menjadi sangat kering dan gatal tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak mampu membuang racun urea dengan sempurna, sehingga urea menumpuk dalam darah dan akhirnya keluar melalui pori-pori kulit. Penumpukan kristal urea di bawah kulit inilah yang menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu. Gatal akibat gagal ginjal memiliki karakteristik yang khas, yaitu sangat intens terutama pada malam hari dan tidak membaik dengan penggunaan lotion atau obat gatal biasa. Gatal ini biasanya menyebar ke seluruh tubuh, bukan hanya di area tertentu seperti alergi. Pasien sering menggaruk hingga terluka karena tidak tahan dengan sensasi gatal yang luar biasa. Selain gatal, kulit juga menjadi sangat kering dan bersisik karena fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu. Kulit kehilangan elastisitas dan tampak kusam karena penumpukan toksin yang seharusnya dikeluarkan melalui urin. Pada kasus yang parah, kulit bisa tampak kekuningan atau kecoklatan akibat penumpukan pigmen urea yang berlebihan. Yang perlu diwaspadai adalah munculnya bau amonia pada keringat dan napas. Ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan urea melalui jalur alternatif seperti kelenjar keringat dan paru-paru. Bau amonia yang persisten merupakan tanda bahwa kadar urea dalam darah sudah sangat tinggi dan memerlukan penanganan medis segera. Kulit kering dan gatal akibat gagal ginjal tidak bisa diatasi hanya dengan perawatan kulit biasa. Diperlukan penanganan komprehensif untuk memperbaiki fungsi ginjal dan menurunkan kadar racun dalam darah. Penggunaan pelembab memang bisa membantu sedikit, tetapi yang paling penting adalah mengatasi akar masalahnya, yaitu kerusakan ginjal. 7 minuman regenerasi ginjal untuk malam hari. 1. Air lemon hangat dengan madu, pelarut kristal batu ginjal. Air lemon hangat dengan madu merupakan minuman ajaib yang telah digunakan selama berabad-abad untuk menjaga kesehatan ginjal. Kandungan asam sitrat dalam lemon bekerja sebagai EC inhibitor alami yang mampu melarutkan kristal-kristal kalsium oksalat dan kalsium fosfat yang menjadi cikal bakal batu ginjal. Proses pelarutan ini terjadi secara bertahap dan aman, tidak seperti obat-obatan kimia yang bisa menimbulkan efek samping. Madu murni yang ditambarkan bukan sekadar pemanis, tetapi mengandung enzim-enzim aktif dan antioksidan yang membantu proses regenerasi sel-sel ginjal. Kombinasi asam sitrat dan enzim madu menciptakan lingkungan yang optimal untuk membersihkan endapan mineral di ginjal, sekaligus meningkatkan aliran darah ke organ vital ini. Konsumsi rutin minuman ini dapat mencegah pembentukan batu ginjal baru dan mengecilkan batu yang sudah terbentuk. Untuk hasil maksimal, gunakan air hangat bersuhu 40–50 derajat Celcius agar kandungan vitamin C dalam lemon tidak rusak. Peras setengah buah lemon segar ke dalam 250 ml air hangat, tambahkan 1 sendok makan madu murni dan aduk hingga larut. Hindari penggunaan lemon kemasan atau madu palsu karena kandungan zat aktifnya sudah berkurang drastis. Minuman ini sebaiknya dikonsumsi 30 hingga 45 menit sebelum tidur, agar proses detoksifikasi ginjal berjalan optimal saat tubuh istirahat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi air lemon madu secara rutin dapat meningkatkan volume urin hingga 20% dan menurunkan konsentrasi kalsium dalam urin hingga 30%. Ini berarti resiko pembentukan batu ginjal berkurang signifikan. Selain itu, pH urin menjadi lebih basah, sehingga bakteri patogen sulit berkembang biak di saluran kemih. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan lemon yang tepat. Pilih lemon dengan kulit mengkilap, terasa berat, dan aromanya segar. Hindari lemon yang kulitnya sudah keriput atau berwarna pudar, karena kandungan asam sitratnya sudah menurun. Madu yang digunakan harus madu murni, tanpa campuran gula atau pemanis buatan. Ciri madu murni adalah teksturnya kental, tidak mudah tumpah, dan memiliki rasa yang kompleks, tidak hanya manis. 2. Teh daun seledri, penurun tekanan darah alami.
Teh daun seledri merupakan minuman herbal yang sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Kandungan apigenin dan vitalides dalam daun seledri bekerja sebagai EC inhibitor alami yang mampu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi beban kerja jantung. Efek hipotensif ini sangat penting untuk melindungi pembuluh darah kecil di ginjal dari kerusakan akibat tekanan tinggi. Senyawa aktif dalam daun seledri juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu ginjal membuang kelebihan natrium dan cairan dari tubuh. Berbeda dengan obat diuretik kimia yang bisa menyebabkan kehilangan elektrolit penting, diuretik alami dari seledri membantu menjaga keseimbangan mineral tubuh. Hal ini sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal dalam jangka panjang. Cara pembuatan teh daun seledri yang benar adalah dengan menggunakan daun seledri segar yang dicuci bersih. Ambil 15-20 lembar daun seledri, potong kasar, kemudian seduh dengan 300 ml air mendidih. Biarkan selama 10 hingga 15 menit, agar ekstraksi senyawa aktif optimal. Kemudian saring dan minum selagi hangat. Jangan menambahkan gula atau pemanis buatan, karena akan mengurangi efektivitas dan justru memberatkan kerja ginjal. Minuman ini sebaiknya dikonsumsi 30 hingga 45 menit sebelum tidur agar proses detoksifikasi ginjal berjalan optimal saat tubuh istirahat. Penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa konsumsi teh daun seledri secara rutin selama 6 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 15 hingga 20 mmHg dan diastolik 10 hingga 15 mmHg. Penurunan ini sangat signifikan untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Selain itu, teh seledri juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga kadar gula darah lebih terkontrol. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih seledri organik yang bebas pestisida. Seledri konvensional sering mengandung residu pestisida yang justru bisa merusak ginjal jika dikonsumsi jangka panjang. Simpan daun seledri di lemari es dan gunakan dalam 3 hingga 5 hari setelah pembelian agar kandungan nutrisinya masih optimal. Jika sulit mendapat seledri segar, bisa menggunakan seledri kering, tetapi efektivitasnya sedikit berkurang. 3. Jus semangka tanpa gula, booster aliran darah ginjal. Jus semangka tanpa gula merupakan minuman istimewa yang mengandung L-citrulline dalam konsentrasi tinggi. L-citrulline adalah asam amino yang akan dikonversi menjadi L-arginin di dalam tubuh, yang kemudian merangsang produksi nitrat oksida atau NO. Nitrat oksida berperan sebagai vasodilator alami yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke ginjal hingga 40 hingga 50%. Peningkatan aliran darah ini sangat penting untuk proses filtrasi dan regenerasi sel-sel ginjal. Kandungan air yang tinggi dalam semangka, sekitar 92%, membantu menjaga hidrasi optimal dan memudahkan ginjal dalam proses filtrasi. Air dalam semangka juga mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kombinasi hidrasi optimal dan vasodilatasi ini menciptakan kondisi ideal bagi ginjal untuk bekerja secara maksimal dalam membuang racun dan limbah metabolisme. Antioksidan likopen yang memberikan warna merah pada semangka juga berperan penting dalam melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Likopen bekerja pada tingkat seluler untuk mencegah stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab utama degenerasi sel ginjal. Konsumsi rutin jus semangka dapat meningkatkan kapasitas antioksidan tubuh hingga 25% dalam waktu 4 minggu. Untuk membuat jus semangka yang efektif, pilih semangka yang sudah matang sempurna dengan ciri-ciri kulit mengkilap, suara nyaring saat diketuk, dan bagian yang menyentuh tanah berwarna kuning keemasan. Potong daging buah semangka tanpa biji, blender tanpa penambahan air atau gula, kemudian saring untuk mendapatkan jus murni. Konsumsi segera setelah dibuat karena kandungan L-citrulline mudah teroksidasi jika dibiarkan terlalu lama. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menambahkan gula, es batu berlebihan, atau bahan pengawet apapun. Gula tambahan akan meningkatkan beban kerja ginjal dan mengurangi efek positif L-citrulline. Jika ingin rasa lebih segar, tambahkan beberapa tetes air perasan lemon yang justru akan meningkatkan penyerapan L-citrulline di usus. Konsumsi 250 ml jus semangka murni 1 jam sebelum tidur untuk hasil optimal. 4.
Air rebusan kunyit, anti-inflamasi super kuat. Air rebusan kunyit merupakan minuman herbal yang mengandung kurkumin, senyawa bioaktif dengan kemampuan anti-inflamasi yang bahkan lebih kuat dari obat anti-inflamasi sintetis. Kurkumin bekerja dengan menghambat enzim COX2 dan 5-LOX yang bertanggung jawab terhadap proses peradangan kronis di ginjal. Peradangan kronis merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan ginjal, sehingga pengendaliannya sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal optimal. Selain efek antiinflamasi, kurkumin juga memiliki kemampuan nefroprotektif, yang artinya melindungi sel-sel ginjal dari berbagai jenis kerusakan. Senyawa ini bekerja pada tingkat molekuler untuk mencegah fibrosis atau pengerasan jaringan ginjal dan apoptosis atau kematian sel yang tidak normal. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronis hingga 60%. Cara pembuatan air rebusan kunyit yang benar adalah menggunakan rimpang kunyit segar yang sudah dicuci bersih. Parut atau iris tipis 2 hingga 3 cm rimpang kunyit, rebus dengan 400 ml air selama 15 hingga 20 menit hingga air berubah warna menjadi kuning pekat. Saring rebusan dan minum selagi hangat. Penambahan sedikit merica hitam dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000% karena kandungan piperin dalam merica hitam. Kurkumin memiliki bioavailability yang rendah jika dikonsumsi sendirian. Artinya, hanya sedikit yang diserap oleh tubuh. Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya dikonsumsi bersama lemak sehat seperti minyak kelapa atau setelah makan yang mengandung lemak. Hindari konsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu seperti antikoagulan karena kurkumin dapat meningkatkan efek pengencer darah. Penting untuk memilih kunyit organik yang bebas dari pestisida dan bahan kimia berbahaya. Kunyit segar memiliki kandungan kurkumin yang lebih tinggi dibandingkan kunyit bubuk. Ciri kunyit segar yang baik adalah warnanya cerah, teksturnya keras tidak lembek, dan aromanya tajam khas kunyit. Jika menggunakan kunyit bubuk, pastikan kemasan masih tersegel dan belum melewati tanggal kadaluarsa. 5. Teh kumis kucing. Diuretik alami pembersih ginjal. Teh kumis kucing atau Orthosiphon stamineus merupakan tanaman herbal legendaris yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati berbagai masalah ginjal dan saluran kemih. Tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti sinensetin, eupatorin, dan orthosiphonin yang bekerja sebagai diuretik alami sangat kuat. Berbeda dengan diuretik sintetis yang bisa menyebabkan kehilangan elektrolit berlebihan, kumis kucing membantu pengeluaran cairan berlebih sambil mempertahankan keseimbangan mineral penting. Efek diuretik kumis kucing membantu membuang kelebihan natrium, urea, dan asam urat dari tubuh melalui peningkatan produksi urin. Proses ini sangat bermanfaat untuk membersihkan ginjal dari endapan mineral dan racun yang menumpuk akibat pola makan atau gaya hidup tidak sehat. Konsumsi rutin teh kumis kucing dapat meningkatkan volume urin hingga 30–40% tanpa menyebabkan dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Senyawa flavonoid dalam kumis kucing juga memiliki efek antioksidan kuat yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, tanaman ini memiliki sifat antimikroba yang membantu mencegah infeksi saluran kemih yang sering menjadi komplikasi pada penderita gangguan ginjal. Kombinasi efek diuretik, antioksidan, dan antimikroba ini menjadikan kumis kucing sebagai herbal terbaik untuk kesehatan ginjal. Cara menyeduh teh kumis kucing yang benar adalah menggunakan daun kering berkualitas tinggi. Ambil 1–2 sendok teh daun kumis kucing kering, seduh dengan 250 ml air mendidih, tutup rapat, dan biarkan selama 10–15 menit. Saring dan minum selagi hangat tanpa penambahan gula atau pemanis buatan. Untuk rasa yang lebih enak, bisa ditambahkan sedikit madu murni atau perasan lemon. Penting untuk membeli kumis kucing dari supplier terpercaya, karena banyak produk palsu atau berkualitas rendah di pasaran. Daun kumis kucing asli memiliki ciri-ciri warna hijau keabu-abuan, aroma khas yang segar, dan tekstur daun yang tidak mudah hancur. Hindari produk yang sudah berbentuk serbuk, karena kandungan zat aktifnya sudah berkurang signifikanly. Simpan daun kering di tempat sejuk dan kering untuk menjaga kualitasnya.
6. Air kelapa muda murni, isotonik alami terbaik. Air kelapa muda murni merupakan minuman isotonik alami yang komposisi elektrolitnya sangat mirip dengan cairan tubuh manusia. Kandungan kalium yang tinggi dalam air kelapa membantu menjaga tekanan darah tetap normal dan mengurangi beban kerja ginjal. Kalium juga berperan penting dalam proses filtrasi ginjal dan membantu membuang kelebihan natrium yang dapat merusak pembuluh darah ginjal. Elektrolit alami dalam air kelapa seperti magnesium, kalsium, dan fosfor membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh yang sangat penting untuk fungsi ginjal optimal. Ginjal yang sehat harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Konsumsi air kelapa secara rutin membantu ginjal dalam menjalankan fungsi pengaturan pH ini dengan lebih mudah dan efisien. Air kelapa juga mengandung sitokin, yaitu hormon tanaman yang memiliki efek anti penuaan dan anti kanker. Senyawa ini membantu regenerasi sel-sel ginjal dan mencegah mutasi sel yang dapat berkembang menjadi kanker ginjal. Kandungan antioksidan dalam air kelapa juga membantu melindungi membran sel ginjal dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih kelapa muda yang berusia 6-7 bulan, dengan ciri-ciri sabut masih hijau segar, terasa berat saat diangkat, dan suara air yang jelas saat digoyangkan. Air kelapa terbaik adalah yang langsung diminum setelah dibuka, karena kandungan nutrisinya masih optimal. Hindari air kelapa kemasan yang sudah melalui proses pasteurisasi, karena sebagian besar elektrolit dan enzim alaminya sudah rusak. Konsumsi 200-250 ml air kelapa muda murni pada malam hari membantu proses hidrasi optimal saat tidur. Ginjal bekerja lebih aktif pada malam hari untuk memproses dan membuang limbah metabolisme, sehingga asupan elektrolit yang tepat sangat mendukung proses ini. Jangan mencampur air kelapa dengan gula atau es berlebihan, karena akan mengurangi efektivitasnya. Yang perlu diperhatikan adalah bagi penderita diabetes atau pradiabetes, konsumsi air kelapa harus dibatasi karena mengandung gula alami yang cukup tinggi. Meskipun gula alami lebih baik dari gula tambahan, tetap harus dikontrol untuk menjaga kadar gula darah. Konsultasikan dengan dokter jika memiliki riwayat gangguan ginjal stadium lanjut, karena kandungan kalium yang tinggi mungkin perlu dibatasi. 7. Susu almond hangat, pencegah batu ginjal alami. Susu almond hangat tanpa gula merupakan sumber kalsium dan magnesium yang sangat baik untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Kalsium dalam susu almond memiliki bioavailabilitas tinggi dan mudah diserap tubuh, sehingga dapat mengikat oksalat di usus sebelum diserap ke dalam darah. Proses pengikatan ini mencegah oksalat masuk ke ginjal dan membentuk kristal kalsium oksalat yang menjadi cikal bakal batu ginjal. Magnesium dalam almond berperan sebagai inhibitor alami pembentukan batu ginjal dengan cara mencegah kristalisasi kalsium dan oksalat dalam urin. Rasio kalsium dan magnesium dalam susu almond sangat ideal, yaitu 2:1, yang merupakan proporsi optimal untuk kesehatan tulang sekaligus pencegahan batu ginjal. Konsumsi rutin susu almond dapat menurunkan resiko pembentukan batu ginjal hingga 45%. Protein nabati dalam almond juga lebih mudah dicerna dan tidak memberatkan kerja ginjal seperti protein hewani. Almond mengandung asam amino esensial lengkap yang dibutuhkan untuk regenerasi sel-sel ginjal tanpa menghasilkan limbah nitrogen berlebihan. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal ringan hingga sedang. Cara pembuatan susu almond yang benar adalah dengan merendam 50-60 gram almond mentah dalam air selama 8-12 jam. Kemudian blender dengan 400 ml air hangat hingga halus. Saring dengan kain kasa atau saringan halus untuk mendapatkan susu almond murni. Panaskan dengan api kecil hingga hangat, jangan sampai mendidih karena akan merusak kandungan nutrisinya. Untuk rasa yang lebih nikmat dan manfaat tambahan,
bisa ditambahkan sedikit madu murni, bubuk kayu manis, atau ekstrak vanili alami. Hindari penambahan gula pasir, sirup, atau pemanis buatan, karena akan mengurangi manfaat dan justru memberatkan kerja ginjal. Konsumsi 200-250 ml susu almond hangat 30-60 menit sebelum tidur untuk mendapatkan efek relaksasi sekaligus nutrisi untuk regenerasi ginjal. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari ketujuh minuman regenerasi ginjal ini, ikuti protokol konsumsi yang tepat. Konsumsi minuman 30-60 menit sebelum tidur dalam keadaan hangat dengan volume 200-250 ml per porsi. Suhu hangat membantu penyerapan nutrisi lebih optimal dan memberikan efek relaksasi yang mendukung kualitas tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk proses regenerasi sel-sel ginjal yang terjadi secara optimal saat tubuh beristirahat. Rotasi menu minuman setiap minggu sangat dianjurkan untuk mendapatkan variasi nutrisi dan mencegah kebosanan. Minggu pertama, fokus pada air lemon madu dan teh daun seledri. Minggu kedua, beralih ke jus semangka dan air rebusan kunyit, dan seterusnya. Rotasi ini juga mencegah tubuh menjadi terlalu biasa dengan satu jenis minuman, sehingga efektivitasnya tetap optimal. Program regenerasi ginjal ini harus dilakukan minimal 30 hari berturut-turut untuk melihat hasil yang signifikan. Regenerasi sel ginjal membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga konsistensi menjadi kunci keberhasilan. Pada minggu pertama, biasanya belum terasa perubahan signifikan. Tetapi pada minggu ketiga dan keempat, akan mulai terasa peningkatan energi, berkurangnya bengkak, dan kualitas tidur yang lebih baik. Penting untuk memperhatikan reaksi tubuh selama program ini berlangsung. Jika terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil pada minggu pertama, ini adalah reaksi normal karena efek detoksifikasi. Namun jika muncul gejala tidak nyaman seperti mual, pusing, atau nyeri pinggang yang hebat, segera hentikan program dan konsultasikan dengan dokter. Setiap individu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda, sehingga respons terhadap program ini juga bervariasi. Selain mengonsumsi minuman regenerasi ginjal, ada beberapa langkah penting lainnya yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan ginjal optimal. Pertama, batasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Garam berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan natrium. Pilih garam laut alami atau garam Himalaya yang mengandung mineral seimbang. Konsumsi air putih yang cukup, yaitu minimal 8-10 gelas per hari atau sekitar 2-2,5 liter. Air yang cukup membantu ginjal dalam proses filtrasi dan mencegah pembentukan kristal mineral yang dapat berkembang menjadi batu ginjal. Hindari air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Suhu ruang adalah yang terbaik untuk kesehatan ginjal. Batasi konsumsi protein hewani, terutama daging merah, tidak lebih dari 100 gram per hari untuk lansia. Protein berlebihan akan menghasilkan limbah nitrogen yang memberatkan kerja ginjal. Pilih sumber protein yang lebih ringan, seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, atau protein nabati dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Kesehatan ginjal merupakan fondasi utama kesehatan tubuh secara keseluruhan. Organ vital ini bekerja 24 jam tanpa henti untuk membuang racun, mengatur tekanan darah, memproduksi sel darah merah, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika ginjal mulai rusak, dampaknya akan terasa ke seluruh sistem tubuh dan kualitas hidup akan menurun drastis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas.
4 tanda kerusakan ginjal yang telah kita bahas, yaitu kencing berbusa, kaki bengkak, lemas berlebihan, dan kulit kering gatal, merupakan sinyal peringatan dini yang tidak boleh diabaikan. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal yang sudah parah sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Semakin cepat kita mengenali dan mengatasi masalah ginjal, semakin besar peluang untuk mempertahankan fungsi ginjal yang optimal hingga usia lanjut. 7 minuman regenerasi ginjal yang telah kita pelajari, yaitu air lemon madu, teh seledri, jus semangkana, air rebusan kunyit, teh kumis kucing, air kelapa muda, dan susu almond, merupakan solusi alami yang telah terbukti secara ilmiah dapat membantu memperbaiki fungsi ginjal. Setiap minuman memiliki mekanisme kerja yang unik, namun saling melengkapi dalam proses regenerasi dan perlindungan ginjal. Konsumsi rutin dengan protokol yang tepat dapat memberikan hasil yang mengagumkan. Program regenerasi ginjal ini bukan magic atau obat ajaib yang langsung menyembuhkan, melainkan proses gradual yang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Seperti halnya membangun rumah, memperbaiki ginjal memerlukan fondasi yang kuat berupa pola hidup sehat, nutrisi yang tepat, dan waktu yang cukup. Dengan kesabaran dan kedisiplinan, ginjal yang sudah mulai rusak masih bisa diperbaiki dan difungsikan kembali secara optimal. Bagaimana perasaan ibu dan bapak setelah mengetahui informasi penting ini? Apakah ada gejala-gejala yang selama ini Anda alami ternyata berhubungan dengan kesehatan ginjal? Sudahkah Anda menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan ginjal sejak dini? Dan yang paling penting, apakah Anda sudah siap untuk mengubah kebiasaan minum dan mulai mengonsumsi minuman-minuman regenerasi ginjal yang telah kita bahas? Mulai hari ini, mari kita tinggalkan kebiasaan buruk yang tanpa sadar merusak ginjal kita. Hentikan konsumsi minuman bersoda, jus kemasan, teh manis botolan, dan kopi instan yang mengandung gula berlebihan. Kurangi konsumsi makanan olahan, makanan kaleng, dan makanan cepat saji yang tinggi natrium dan pengawet. Hindari kebiasaan menahan buang air kecil karena dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan merusak ginjal. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol karena kedua zat ini sangat merusak pembuluh darah ginjal. Informasi berharga ini akan lebih bermakna jika dibagikan kepada saudara, teman, dan tetangga lansia lainnya. Jangan biarkan orang-orang terkasih kita menjadi korban kerusakan ginjal karena ketidaktahuan. Bagikan video ini ke grup keluarga, komunitas lansia, atau media sosial Anda. Ajak mereka untuk bergabung bersama-sama menjalani program regenerasi ginjal ini. Kesehatan akan lebih mudah dijaga jika dilakukan bersama-sama dalam komunitas yang saling mendukung dan mengingatkan.